Israel berada dalam kekacauan ketika demo terbesar sejak 7 Oktober meletus. Keluarga tahanan Israel baru-baru ini menunjukkan rasa frustasi yang luar biasa atas sabotase Netanyahu terhadap perjanjian pertukaran dengan Hamas. Tribunnews berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum mengenai aksi demonstrasi besar-besaran warga Israel tuntut Netanyahu mundur. Demo besar di Israel telah terjadi 2 hari beruntun sejak Sabtu. Puluhan ribu warga Israel berkumpul di Tel Aviv dan kota-kota lain yang diduduki pada malam tanggal 30 Maret melakukan protes terhadap Perdana Menteri mereka Benjamin Netanyahu. Selain menuntut Netanyahu mundur, massa meminta upaya ekstra demi membebaskan sandera di Gaza. Dalam aksi ini untuk pertama kalinya, keluarga para tahanan Israel yang ditahan oleh kelompok perlawanan di Gaza yang biasanya mengadakan demonstrasi terpisah bergabung dengan kerumunan besar pengunjuk rasa anti pemerintah. Polisi Israel menahan lebih dari selusin orang dan menggunakan meriam air terhadap para pengunjuk rasa yang memblokir jalan-jalan utama di Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang melakukan protes di luar Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv menuntut kesepakatan pertukaran tahanan segera. Para pengunjuk rasa juga bentrok dengan polisi di Yerusalem, di mana sekitar 200 orang mengamuk melalui barikade polisi untuk melakukan protes di luar rumah Netanyahu di kota suci yang diduduki. Di Kaisaria yang diduduki pengunjuk rasa ditangkap saat memotong jalan di dekat kediaman Perdana Menteri. Protes meletus di sejumlah kota lain yang diduduki termasuk Sderot, Or Akiva, dan Beersheba. The Times of Israel melaporkan jika ini adalah demonstrasi terbesar sejak pecahnya perang pada tanggal 7 Oktober. Di tengah-tengah para demonstran, pemimpin oposisi Yair Lapid tampak hadir yang mengkritik Netanyahu dengan tajam seperti rusaknya hubungan Israel dengan Amerika Serikat karena ulah Netanyahu. Para pengunjuk rasa juga menyalahkan Netanyahu atas kegagalannya mencegah serangan pada 7 Oktober. Para demonstran juga mengatakan bahwa perpecahan politik yang mendalam atas upaya perombakan peradilan tahun lalu telah melemahkan Israel. Sebagian pihak lainnya menuduh jika rusaknya hubungan Amerika Serikat sekutu terpenting Israel karena ulah Netanyahu. Netanyahu dianggap besar kepala, seenaknya sendiri tanpa memikirkan rakyat sipil. Para kritikus mengatakan keputusan-keputusan Netanyahu tampaknya berfokus pada kelangsungan hidup politik daripada kepentingan nasional. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Israel langsung direspons oleh Netanyahu. Meski dalam keadaan sakit, Netanyahu masih ngotot jika yang selama ini ia lakukan adalah benar. Netanyahu dalam pidatonya yang disiarkan televisi secara nasional sebelum dia menjalani operasi hernia mengatakan dia memahami penderitaan keluarga para sandera. Dia mengatakan menyerukan pemilu baru akan melumpuhkan Israel selama 6 hingga 8 bulan. Netanyahu juga mengulangi sumpahnya untuk melakukan serangan darat militer di Rafah, kota Gaza Selatan. Di tengah desakan mundur dari demonstran Israel, Netanyahu ternyata mengidap penyakit hernia. Dokter menemukan hernia tersebut saat pemeriksaan rutin pada hari Sabtu 30 Maret dan setelah berkonsultasi, Netanyahu diharuskan operasi segera. Sebelum menjalani operasi, Netanyahu sempat mengadakan konferensi pers menjawab aksi demo besar-besaran warga Israel. Operasi Netanyahu dilakukan pada Minggu 31 Maret waktu setempat. Selama operasi ia dibius total. Dilansir dari Reuters, operasi hernia Benjamin Netanyahu dilakukan di Rumah Sakit Hadeshah Medical Center di Yerusalem. Hasil operasi menyatakan Netanyahu sedang dalam masa pemulihan, namun mereka tak memberikan informasi lebih rinci berapa lama perawatan berlangsung. Tribunnews, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.